وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari dilanjutkan. Salamnya Al-Ustaz untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan absensi bagian putra pengajian Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2023, tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Untuk kelompok Banjarbaru Kota yang bisa hadir 8 orang, 1 orang sakit yaitu Mas Nijar, sakit pusing, batuk dan pilek. Kemudian kelompok Banjarbaru Barat yang bisa hadir 13 orang, 1 orang izin yaitu Mas Nuryana, izin kerja menyimak online. Kemudian kelompok Sukamaju yang bisa hadir 8 orang, 1 orang izin yaitu Mas Dian, izin di luar kota. Kemudian kelompok Liang Anggang yang bisa hadir 6 orang, 1 orang sakit yaitu Pak Joko. Kemudian kelompok Majelis yang bisa hadir 7 orang, 1 orang izin yaitu Pak Suwardi, izin masih di Jawa. Kemudian kelompok Banjarmasin yang bisa hadir 6 orang, 1 orang izin yaitu Pak Asir, izin masih di Balikpapan. Kemudian untuk Mustami ada 6 orang. Jadi total yang bisa hadir dan menyimak online yaitu sebanyak 55 orang, yang izin 4 orang dan yang sakit 2 orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi kehadiran dari bagian putri yang pertama dari Banjarbaru berhadir 40 orang. Kemudian untuk Mustami berhadir 5 orang. Untuk yang sakit ada 1 orang yaitu Bu Agus, dan untuk yang izin ada 3 orang. Yang pertama Mbak Asro, Mbak Aulia dan Bu Arum. Jadi alhamdulillah total dari bagian putri yang dapat mengikuti pengajian pada hari ini sebanyak 45 orang. Sekian. Oke, mari yang sakit-sakit didoakan dulu. Allahumma sholli. Monggo dilanjutkan, ada pertanyaan dari brosur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya membaca atau menyimak dalam brosur ini, nah saya menemukan sini pada halaman 2, nah itu mengenai nomor 7 itu wahyu Allah yang turun berkenan dengan peristiwa tersebut. Menurut suatu riwayat sebelum Raja Najasyi melahirkan keislamannya, Baginda Raja bertanya juga kepada Ja'far bin Abu Thalib, apa kata sahabatmu Muhammad tentang anak Maryam? Nah, jadi Ja'far menjawab, beliau mengatakan bahwa anak Maryam itu roh Allah dan kalimahnya. Nah, Allah telah mengeluarkan dari gadis perawan Maryam yang belum pernah didekati oleh seorang manusia. Jadi di sini kan mungkin Nasrani itu beranggapan gitu. Jadi kalau roh Allah itu kan disebutnya Roh Kudus, jadi anak Tuhan Bapa lah. Nah, dan kalimahnya itu berarti kan firmannya yang hidup.
anggapannya. Nah, tetapi di sini dengan jawaban yang singkat ini mengertilah baginda raja dan sekalian pendeta yang ada di hadapannya, dan ketika itu juga mereka lalu mengikuti Islam dan berkenan dengan terjadinya peristiwa tersebut. Pada waktu itu Allah menurunkan wahyu-wahyunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Maidah ayat 82 sampai 86. Jadi mohon penjelasan pada dalam brosur ini. Ini itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, jadi sore hari ini kita membahas atau mempelajari kembali salah satu jejak perjalanan Nabi sampai kepada episode ketika Rasulullah SAW itu menghijrahkan sebagian sahabat Nabi yang jumlahnya tadi berapa? Kurang lebih 101. Itu kira-kira 70% dibanding yang masih tinggal di Madinah. Jadi Rasulullah itu berdakwah selama kurang lebih 7 tahun sejak diutus jadi nabi. Ini yang mengikut beliau ini ya sekitar ini 100-an yang hijrah, sisanya sedikit tinggal di Mekah. Jadi memang kecenderungan tidak banyak yang mengikuti beliau dalam periode Makkiyah ini, sampai beliau memutuskan untuk dihijrahkan karena sedemikian beratnya perjuangan di Mekah. Nah, singkatnya di dalam tempat hijrahnya itulah orang-orang Mekah tidak menghendaki kaum muslimin itu tinggal di Habasyah itu dalam keadaan baik dan minta untuk dikembalikan. Terjadilah dialog panjang antara Ja'far bin Abi Thalib, itu berarti sepupunya Nabi, yang Ja'far ini setelah masuk Islam kemudian dihijrahkan kepada Rasulullah. Dan nanti setelah itu selesai hijrah ini ya, beliau langsung ikut berjuang bersama Nabi di dalam satu peperangan. Beliau gugur dalam peperangan. Jadi betul-betul menjadi satu contoh orang yang senantiasa seumur hidupnya berjuang nih ya, Ja'far ini. Nah, terjadilah dialog antara Ja'far dengan siapa itu utusannya tadi? Siapa yang diutus? Siapa mas namanya? Lupa saya malah. Amr bin As, sahabat Amr bin As yang dulu ketika masih musyrik itu menjadi tokoh. Amr bin As memang terkenal cerdas orangnya, sangat cerdas, sangat lihai dalam perpolitikan. Maka yang diutus oleh orang-orang Mekah ya Amr bin As ini. Nanti setelah masuk Islam, beliau juga yang menjadi kepercayaan Nabi juga dalam hal perpolitikan. Maka luar biasa. Nah, ini ya detik-detik menentukan ketika Amr bin As datang kepada Raja Najasyi ini, karena Amr ini terkenal pandai di dalam berbicara, di dalam bahasa-bahasa politik. Tetapi dengan pertolongan Allah, Ja'far ini mampu meyakinkan Raja Najasyi dengan seluruh yang beliau miliki, kemampuannya di dalam berdialog ya, panjang lebar. Kebetulan Raja Najasyi ini adalah raja yang sangat adil. Meskipun beliau tidak beragama Islam pada mulanya, tetapi beliau punya prinsip untuk menegakkan keadilan. Siapa yang keliru, itulah yang harus ditetapkan keliru. Siapa yang benar, maka diputuskan benar. Nah, inilah yang terjadi. Coba dibaca sekalian.
atau yang ditanyakan tadi langsung halaman 2 itu. Brosur halaman 2. Wahyu Allah yang turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Menurut suatu riwayat, sebelum Raja Najasyi melahirkan keislamannya, Baginda Raja bertanya juga kepada Ja'far bin Abu Thalib, "Apa kata sahabatmu Muhammad tentang anak Maryam?" Ja'far menjawab, beliau mengatakan bahwa anak Maryam itu ruh Allah dan kalimahnya. Allah telah mengeluarkannya dari gadis perawan Maryam yang belum pernah didekati oleh seorang manusia pun. Ya, Ja'far ini orang yang cerdas, maka memberikan jawaban sesuai yang beliau pahami, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 itu tentang siapa itu Maryam, siapa itu Isa. Dan pengetahuan ini tentu tidak akan diketahui, ya, tidak akan diketahui oleh orang yang tidak berpengetahuan, apalagi orang Arab ketika itu. Maka tanpa petunjuk wahyu dari Allah, ya tidak tahu juga Ja'far ini. Coba dibaca ayatnya An-Nisa 171 itu. Surah An-Nisa nomor surah 4 ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Namun hati-hatinya Ja'far ini, beliau tidak membacakan ayat ini, tapi cukup menjawab apa yang ditanyakan terkait dengan siapa itu Isa. Kalau ayat lengkapnya bicara seperti ini, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali dengan benar, kecuali dengan hak. Jangan ditambahi, jangan ngarang-ngarang, jangan berpikir sendiri tentang Allah kecuali dengan ilmu. Ya. Maka munculnya penyimpangan tentang Allah dari konsep agama Nasara itu adalah mereka meyakini bahwa Allah itu satu tetapi pribadinya tiga, kan begitu. Ada Allah, Tuhan Bapa, kemudian Dia mengutus pribadinya yang lain dalam bentuk manusia, diturunkan ke muka bumi ini, maka dialah jadinya Tuhan anak yang tugasnya menebus kesalahan-kesalahan manusia. Untuk beriman kepada Allah yang di langit itu, maka harus melewati Tuhan yang diturunkan ke muka bumi ini. Nah, maka ada konsep Trinitas itu,
Kalau ditanya ya Tuhannya satu, cuma pribadinya tiga. Tiga itu hakikatnya satu. Nah, begitu jawaban mereka. Maka dalam ayat ini dikatakan jangan ngarang-ngarang, jangan berlebihan dalam agama kalian. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih Isa anaknya Maryam itu adalah utusan Allah, Rasulullah, manusia biasa seperti yang lain-lain, seperti rasul-rasul yang terdahulu, ya. Wa kalimatuh, dan diciptakan dari kalimatnya. Kalau muncul di pemahaman mereka firmannya itu, jadi mereka juga dengan logikanya juga. Jadi Allah itu punya firman, punya perkataan, namanya perkataan dengan yang mengatakan itu satu, kan begitu katanya. Kalau begitu hakikatnya Isa itu ya Allah itu sendiri, karena antara ucapan saya dengan saya ini kan nggak bisa dipisahkan. Paham enggak maksudnya? Jadi mereka mengatakan Isa itu kalimatnya, Yesus itu kalimatnya Tuhan, maksudnya firmannya Tuhan. Jadi antara hasil perkataan firman dengan yang berkata itu kan nggak bisa dipisah. Jadi kemudian mengeluarkanlah konsep Isa itu ibarat Tuhan itu yang berfirman, zatnya satu, kemudian hasil yang dikeluarkan dari perkataannya itulah Isa. Jadi hakikatnya Isa itu ya Tuhan juga. Nah itu ngotak-ngatiknya di situ. Ya, maka disebut firmannya. Ya, tidak memahami kalimahnya itu tidak seperti itu. Ya. Nah, yang dimaksud kalimahnya itu bahwa Isa itu diciptakan sesuai dengan perintah Allah. Ya, maka kalau Allah berkehendak cukup mengatakan jadilah, perkataan Allah mengatakan jadilah, ya jadi, meskipun akal manusia kelihatannya tidak masuk. Maka kata Allah, meskipun Isa itu lahirnya mengherankan, dari seorang ibu tidak ada bapaknya, menurut perhitungan sains hari ini belum terpecahkan bagaimana seorang ibu bisa hamil melahirkan seorang anak. Kalau itu tidak Tuhan, tidak mungkin, gitu. Maka Allah membantah yang demikian itu. Kalau hanya karena tidak ada bapak kemudian dianggap jadi anak, maka mestinya ada yang lebih berhak untuk diangkat jadi Tuhan lagi. Namanya Nabi Adam. Adam itu dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu. Maka perumpamaan Isa di sisi Allah itu sama seperti Adam, kata Allah. Coba dibaca ayatnya, surah Ali Imran ayat 79 atau 59 itu. Surah Ali Imran nomor surah 3 ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, sesungguhnya proses penciptaan Isa itu sama-sama seperti penciptaannya Adam. Artinya sama-sama menurut akalmu itu tidak masuk akal. Ya. Khalaqahu min turab, Allah menciptakan Adam itu dari tanah. Summa qala, kemudian Allah berfirman, Allah berkata. Inilah yang dimaksud kalimatuh tadi.
kun, jadilah. Ketika Allah sudah mengatakan kun, Allah menghendaki sesuatu jadi, maka ya jadi. Fayakun, fayakun itu maka proses kejadiannya terjadi. Ya, apakah secara singkat terjadi ataupun melalui proses yang kita belum tahu prosesnya secara ilmiahnya, yang jelas pasti terjadi kalau Allah menghendaki sesuatu. Yang akal manusia ada yang mampu, sudah mampu menembusnya, mampu memahaminya, ada yang belum. Pokoknya semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka jangan mengherankan bagi kalian sehingga nanti melihat sesuatu yang mengherankan tadi justru kalian tempatkan keliru. Ya, maka kalimahnya itu jangan difahami seolah-olah ya Yesus itu Tuhan. Nah begitu itu. Tapi Allah berkehendak kemudian berfirman kepada sesuatu, maka terjadilah peristiwa itu. Dan jika Allah menghendaki sesuatu itu gampang, apapun bisa terjadi. Sesuatu yang tidak masuk akal kita hari ini bisa terjadi. Maka jangan mengecilkan kekuasaan Allah. Jadi Allah menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya itu agar manusia itu meyakini ada zat yang maha kuasa. Dan sebenarnya segala sesuatu yang jenengan lihat itu semuanya luar biasa. Hanya karena hari ini saudara mampu melihatnya dan terulang-ulang melihatnya sehingga dianggap biasa. Misalnya ya, ada matahari besarnya jutaan kali lipat daripada bumi, setiap hari bergerak. Saudara lihat dari timur ke barat tanpa ada yang menggerakkan, melayang di angkasa sana gitu. Tertib pergerakannya, teratur dari pagi terbit, sore terbenam, demikian terjadi setiap saat. Itu sebenarnya suatu peristiwa besar. Cuma karena manusia itu melihat berulang-ulang terus jadi biasa. Sebenarnya itu peristiwa yang menakjubkan, yang akal kita pun nggak akan sanggup memikirkan itu. Piye carane suatu benda besar kok bisa melayang-layang di udara sana gitu, di angkasa sana, terus bergerak terus. Ya, mengherankan itu sebenarnya. Tetapi karena tiap hari weruh, jadi nggak heran, jadi biasa. Gitu. Jantung yang ada di dalam jasad kita, di dalam dada kita itu, tiap detik bahkan setiap saat berdetak. Jadi saudara makan kemudian ada nutrisinya, saudara ngirup udara, oksigen itu ditangkap di dalam darah. Ya, nutrisi-nutrisi yang jenengan makan tadi mulai masuk dari mulut sampai ke lambung, terus masuk ke usus besar, usus kecil dan sebagainya, itu disaring partikel paling kecil jadi nutrisi paling kecil, kemudian diperlukan oleh tubuh untuk energi. Ya, yang kelihatannya benda-benda itu mati semuanya, tapi sebenarnya semuanya sumber energi kita. Panjenengan kan lihat sepertinya upo ya apa? Nasi itu kan kayaknya benda mati, Pak. Tapi begitu masuk ke dalam mulut kita kunyah, kemudian masuk ke lambung, intisarinya nanti jadi sebuah hasil energi besar namanya karbohidrat itu, kemudian diperlukan tubuh untuk hidup. Maka Allah mengatakan Allah itu menghidupkan dari sesuatu yang mati itu mudah. Contohnya wis ketok. Padi yang saudara petik, saudara panen kemudian diolah, kan benda mati itu ketoke. Tapi dari situ panjenengan hidup, ambil bagian nutrisinya kemudian untuk jadi energi kita manusia jadi hidup. Itu sebenarnya menakjubkan, Allah mendesain itu. Ya. Dari cara mengunyahnya, maka di mulut ini kenapa sifatnya netral, tidak asam, tidak basa ludah kita ini.
karena memang di mulut itu cuma satu enzimnya yang amilase itu sifatnya netral, jadi cangkem ya penak rasanya. Nanti pada saat kita jatuh sakit biasanya lidah jadi pahit, karena tubuh itu sebenarnya merespon supaya tidak makan sebenarnya, malahan makanya dibuat lidahnya pahit ben ora mangan. Tapi gandeng manusia itu ngeyel, wis lidahnya dibuat pahit ora mangan, malah dipaksa-paksa mangan, diombeni budrek bentang mari bentang mangan. Dokter Cahyono itu juga mengatakan kalau saudara makan kemudian perutnya mules, mencret, itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk membersihkan diri dari racun-racun, membersihkan usus. Jadi begitu diare mestinya normalnya biar saja, biar dihabiskan, keluar bakterinya, keluar racun-racunnya, resik usus kita. Tapi gandeng manusia kemintaran mau ya diombeni ya macam-macam lah, diapat kah diombeni apalah gitu, sehingga ora sida mencret mampet ya. Jadi tubuh itu kalau siapa yang binaragawan itu Adire itu mengatakan sakit itu sebenarnya secara substansi nggak ada. Sakit itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk memperbaiki diri, jadi responnya tubuh ya, cara tubuh. Maka muncul demam itu cara tubuh bagaimana untuk ya bisa kaitannya dengan bakteri dan sebagainya dan seterusnya itu loh. Itu bukan sakit, respon tubuh untuk memperbaiki dirinya. Dan sempurnanya mulut sudah seperti itu, maka yang di mulut cuma pencernaan mekanis, cukup dengan lidah kita, cukup dengan mulut gigi kita sehingga agak lembut baru masukkan ke lambung kan ngoten. Lambung sudah tidak netral lagi, sifatnya enggak asam, tidak netral, tadi sifatnya asam, supaya di situ terjadi pencernaan menggunakan enzim tadi aktifnya. Kalau lambung panjenengan asam, jadi kalau lambung itu isinya asam, maka kemudian enzimnya aktif. Begitu enzim aktif terjadilah penyerapan di lambung. Begitu asamnya keluar, maka di situ ada pintu masuk antara lambung dengan esofagus namanya, jalur dari tenggorokan kerongkongan ke lambung itu ya, itu esofagus. Jalur ke lambungnya itu ada pintu masuknya. Kalau asam lambungnya keluar maka pintunya ditutup ya, karena ditutup maka asamnya nggak akan naik, nggak akan keluar ke atas. Itu lah yang nyuruh buka nutup itu tidak kita, sudah didesain oleh Allah. Nah gandeng manusia itu oke stres, oke bingungnya, oke banyak masalah, sehingga asam lambungnya mestinya asam jadi nggak jadi asam, kurang asam. Nah karena kurang asam akhirnya pintunya nggak nutup, karena pintu tadi otomatis kalau asam maka nutup, kalau nggak asam maka tidak nutup atau kurang nutup. Nah begitu kurang asam lambung kita maka pintunya nggak nutup, asam lambungnya naik. Itulah terjadi namanya asam lambung atau GERD itu. Ya pintere meneh orang manusia itu, terjadinya asam lambung itu gara-gara pintunya nggak nutup. Kenapa pintu nggak nutup? Karena pintunya nggak nutup itu gara-gara kurang asam. Pinternya manusia diombeni anti asam, namanya antasida, contohnya proma. Begitu dia minum proma ora asam tenan, tapi tubuh ya ora iso mencerna. Ya mestinya nek kurang asam kan dibuat asam kudune normale. Luar biasa desain tubuh itu. Yang manusia akal-akalannya itu kadang-kadang dokter pun sudah tahu sebenarnya itu sifatnya sementara, minum proma itu nggak boleh terus menerus. Tapi manusia itu kan nggak semuanya paham, akhirnya ngermah ngombeni kuwi ya rusak. Dia suruh mencerna makanan biar sempurna untuk bahan baku tubuh kita supaya hidup. Itu ibaratnya ya, ibarat saudara bangun rumah, semene pasirnya rung diudak mateng wis dipasang ya bangunannya rapuh.
Sama tubuh kita, pencernaannya nggak sempurna, penyerapannya nggak sempurna, dipakai untuk hidup. Manusia kan harus hidup, ya akhirnya banyak masalah, muncul masalah. Benar kata Allah itu, yang mendolimi itu bukan Allah, mendolimi diri kita sendiri. Nah, desain dari Allah sudah sedemikian luar biasa dan itu menakjubkan. Maka kata Allah di dalam surah Adz-Dzariyat itu, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di bumi itu ada ayat-ayat bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu sendiri itu banyak sekali ayat. Dan itu semuanya mengherankan kalau kalian itu belum tahu, atau ketika diberi pengetahuan itu sangat menakjubkan. Tapi karena sudah hari-hari ada dalam diri kita, dianggap tidak mengherankan. Coba dibaca ayatnya Adz-Dzariyat itu. Surah Adz-Dzariyat nomor surah 51 ayat 20-21. Yeah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ya, jadi ayat Allah itu ada dua, ayat kauniyah namanya, ayat kejadian, ayat sesuatu yang bisa kita lihat di muka bumi ini. Yang kedua ayat qauliyah, firman Allah, perkataan Allah di dalam kitab suci. Qauliyah yang kita pelajari itu ayat itu qauliyah. Kita suruh memperhatikan ayat-ayat Allah, suruh mempelajarinya, tetapi yang juga suruh memperhatikan itu ayat-ayat yang ada di muka bumi. Ayat-ayat kauniyah, ayat kejadian, peristiwa hidup yang kita alami, musibah yang kita lalui, apa yang kita lihat, itu semuanya kata Allah itu ayat-ayat. Di situ diterjemahkan tanda-tanda. Ayat itu memang tanda. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat ayat-ayat Allah bagi orang yang muqinin, bagi orang yang yakin. Bahkan wa fi anfusikum, terus, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan dalam dirimu sendiri itu loh ada ayat. Afala tubsirun, apa kau ora weruh? Itu bahasa Allah itu. Apa ora mbok perhatikan, apa tidak kamu lihat ayat-ayat itu, sehingga sampai hari ini kalian tidak mengenal Tuhan kalian, tidak ketahui Tuhan kalian, bahkan tidak merasa ada Tuhan, ada Allah, gitu loh. Itu semuanya menakjubkan, semuanya mengherankan, karena Allah menghendaki itu terjadi dengan proses yang sempurna sekali. Nah, kalau begitu kalian paham seperti itu, maka tidak mengherankan juga yang melampaui batas-batas sifat makhluk kalau ada orang dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu. Jangan karena kalian gumun pertama kali kemudian kalian tempatkan dia itu sebagai sesuatu yang dianggap bukan makhluk. Ngoten le. Maka suruh berpikir. Ya. Maka kembali kepada ayat tadi Bapak Ibu yang 177 An-Nisa tadi ya. Nah, Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan kalimahnya. Terus ulangi lagi. Surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Ya, jadi innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Satu, Isa itu adalah utusan Allah, berarti hamba, makhluk gitu loh. Yang kedua kalimatuh,
diciptakan dengan kalimah Allah, dengan mekanisme yang mungkin kalian belum tahu mekanismenya hari ini. Alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Isa itu adalah roh darinya. Semua makhluk, semua manusia ini diciptakan itu adalah melalui tiupan ruhnya. Dan ruh inilah sifat kehidupan manusia, jadi hidup karena adanya ruh itu. Termasuk manusia yang lain, anak Adam dan keturunannya itu diciptakan dengan tiupan ruh dari Allah. Maka istimewa manusia itu. Terus maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Ya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan sampai kalian punya keyakinan Tuhan itu tiga. Terus selesaikan. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, sebenarnya Ja'far itu mengungkapkan jawaban berdasarkan informasi dari wahyu yang beliau ketahui, tapi beliau mengutip sebagian. Ya, secara politis kan yang diperlukan jawaban kan hanya ini: siapa sih Isa itu, ibunya siapa, statusnya sebagai apa. Maka jawaban itu ternyata mengena kepada Raja Najasyi tadi. Ya, jadi memang orang itu harus cerdas di dalam berbicara, termasuk apalagi dalam kepentingan dakwah. Itu umpama Ja'far kepleset ngomong, itu yang nasib 100 sahabat itu di tangan beliau. Ya, itu kan masa-masa genting, Pak. Masa genting, tempat perlindungan ya cuma itu saat itu. Hanya satu orang saja kuncinya, raja tadi. Ya, kalau sampai Ja'far kepleset omong, kepleset lidah, salah bicara, ya, nasibnya 100 orang itu bisa berkebalikan. Diusir dari situ, kembali ke Mekah mengalami penderitaan yang demikian berat, yang sudah tidak tahan dihadapi oleh mayoritas sahabat-sahabat Nabi itu. Tapi alhamdulillah Allah dengan pertolongannya menjaga lisan beliau dengan anugerah kecerdasan beliau. Ya. Nah, orang umat Islam, pejuang-pejuang Islam juga memerlukan orang-orang yang begini. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan kemampuannya belajar yang serius, ya, sehingga bermanfaat dia. Nah, singkatnya dengan jawaban itulah yang mengambil hati Raja Najasyi tadi, memahami konsep agama yang dibawa oleh Ja'far ini. Maka dengan prinsip keadilan yang dia pegang, maka yang benar dia lindungi, yang keliru dia singkirkan. Ya. Ya, terus kembali ke brosur tadi. Ja'far menjawab, beliau mengatakan bahwa anak Maryam itu ruh Allah dan kalimahnya. Allah telah mengeluarkannya dari gadis perawan Maryam yang belum pernah didekati oleh seorang manusia pun. Dengan jawaban yang singkat ini, mengertilah baginda raja dan sekalian pendeta yang ada di hadapannya, dan seketika itu juga mereka lalu mengikut Islam. Dan berkenaan dengan terjadinya peristiwa tersebut, pada waktu itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW, surah Al-Maidah ayat 82 sampai 86. Ya, mau dibaca. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Latajidan asyaddan nas adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Ya. Nabi Muhammad diberikan informasi nanti kamu akan menemui orang yang paling keras permusuhannya terhadap kamu itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan fakta sampai hari ini memang yang paling keras memusuhi umat Islam itu satu diantaranya adalah orang Yahudi. Yahudi ini secara komunitas sebenarnya kecil mereka, karena mereka ini satu bangsa yang sejak dulu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan khianat-khianat. Ya, dan ini peristiwa yang terakhir terjadi di Palestina, ya, dengan perkembangan yang terjadi sampai hari ini di Gaza khususnya, ya, masih sangat panas hari ini setelah Hamas itu melakukan perlawanan, maka kemudian Israel membalas dengan tidak menghitung kemanusiaan lagi. Jadi mereka menyerang dengan tanpa mempertimbangkan, ya, apakah sipil atau tentara. Hukum perang itu sebenarnya tidak boleh menyerang sipil, tetapi ya sudah, namanya Yahudi asal serang, ya, serang, maka ya masyarakat sipil ya terserang, gedung-gedung perkantoran itu diluluh lantakkan di Gaza hari ini. Dan kita tahu di sana itu sudah lama diblokade, ya, keluar masuk, bahkan bantuan kemanusiaan pun sulit masuk ke sana. Sama persis seperti yang dialami Rasulullah kurang lebih, yang diboikot, ya. Rasulullah juga mengalami pemboikotan. Itu peristiwa paling berat di antara peristiwa berat yang dialami Nabi dengan para sahabat adalah ketika diboikot ini. Jadi setelah sebagian bisa dihijrahkan, ya, sebagian yang masih di Mekah diboikot karena saking beratnya, maka sebagian dihijrahkan dan alhamdulillah lolos tadi sampai ke Ethiopia tadi. Nah, sebagian yang di Mekah ini mengalami penderitaan yang berat, termasuk Nabi sendiri. Apa yang diboikot itu tidak boleh berhubungan. Kalau punya anak perempuan tidak boleh menikah dengan orang-orang muslim. Kalau punya anak laki-laki tidak boleh menikahi wanita muslim. Kalau punya dagangan tidak boleh menjual kepada orang-orang muslim, tidak boleh memberi barang orang muslim, tidak boleh memberi bantuan dan sebagainya. Kalau sekarang saudara diboikot orang oleh tetangga, nggak mau beli, lapar masih bisa pegang HP pesan online. Nah, ini Jazirah Arab, Mekah. Kalau tidak terjadi transaksi jual beli, ya sudah. Mau beli barang bahkan hanya bisa membeli itu dari orang-orang luar yang kebetulan datang ke Mekah, dan itu pun dihasut dengan berbagai fitnah kepada Nabi agar tidak melakukan transaksi. Maka praktis kehidupannya macet, perlu makanan tidak ada, perlu minuman tidak ada. Saya membaca beberapa kitab-kitab tarikh itu, ya, sampai makan itu ya dari
daun-daun tumbuhan itu dimakan. Kemudian kalau perlu minum itu unta itu yang masih ada disembelih, kemudian diambil airnya, dagingnya diperah untuk minum, ya. Bahkan ada yang menerangkan dari kencing untanya itu terpaksa dijadikan untuk minum karena tidak ada air saja, tidak susah didapat. Pemboikotan ini bukan sehari 2 hari. Orang musyrik Mekah mereka bersepakat sejak ditetapkan berlangsung terus sampai berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, 3 tahun posisi seperti itu. Maka mengalami penderitaan luar biasa, kelaparan, anak-anak menangis nggak ada makanan, ya. Itu yang terjadi. Rasulullah dalam rangka apa? Mempertahankan keimanan, mempertahankan Islam ini yang beliau perjuangkan. Nah, begitu sudah titik nadirnya datang, titik nadirnya sudah habis, seolah-olah sudah tidak ada pertolongan dari Allah, ya Allah memberikan pertolongan. Sifat manusiawinya diketuk, ada sebagian orang yang diam-diam ngasih bantuan. Gitu kan? Puncaknya adalah ada yang sebagian orang-orang musyrik itu yang simpati muncul, kita ini terlalu berlebihan menyiksa mereka, memboikot mereka. Gimana kalau kita batalkan saja, sudah 3 tahun lamanya. Ya, 1-2 orang mulai bermunculan, tetapi ya tetap kewalahan. Singkat cerita, pada akhirnya Allah mengirim tentaranya namanya Rayab untuk makan surat perjanjian, surat kesepakatan undang-undang. Undang-undang itu kan harus ditaati kan oleh penduduk situ. Nah, setelah kemudian dilihat sahifahnya itu ternyata habis kemakan semuanya, sisa tulisan Allah di situ itu bismika Allah itu. Nah, kemudian menguatkan sebagian pendapat orang-orang musyrik, sebagian yang simpati tadi, untuk diputus boikotnya. Datang pertolongan pada sekitar tahun 10 Hijriah. Nah, setelah itu datanglah peristiwa haji itu, mulai pelan-pelan pertolongan Allah datang. Tapi semuanya akan melalui hal seperti ini, hal-hal berat seperti ini, ya. Dan ini kita melihat, dan ini sekalian kami sampaikan, peristiwa di Gaza ini juga peristiwa berat yang dialami saudara kita. Mereka mempertahankan tanah airnya Gaza itu, ya, terlepas dari unsur politik yang lain misalnya, tapi yang jelas kita melihat peristiwa itu terjadi. Zionis, gerakan Zionis itu mereka memakan tanah yang ada di Palestina sana, terus merangsek. Ya, tentunya orang-orang Palestina tidak menerima itu, mempertahankan itu. Ya, terjadilah peristiwa yang sudah kira-kira ratusan tahun peristiwa konflik di sana terjadi. Nah, mereka ya terboikot di dalam negerinya sendiri. Maka kita tentu tidak akan diam saja melihat saudara kita dalam penderitaan. Maka saya menyampaikan amanah dari Al-Ustadz, dari pimpinan kita, kalau fisik kita tidak bisa datang ke sana karena juga tidak memungkinkan datang ke sana juga tidak memberikan manfaat, karena masing-masing punya otoritas sendiri, punya undang-undang sendiri, datang pun tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Maka yang diperlukan mereka saat ini adalah bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan, minuman, ya, logistik, itu yang diperlukan. Maka tadi sudah disampaikan di Ahad pagi dan diteruskan di Ahad siang, agar disampaikan kepada seluruh warga MTA pada pekan ini untuk diinformasikan MTA menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi diinformasikan minggu ini, kalau dikumpulkan hari ini dora siap, dora go duit ya. Jadi saya informkan hari ini, minggu depan Rene dong go duit untuk disalurkan ke sana. Nah, masalah penyerahannya seperti apa kita serahkan kepada pimpinan pusat kita.
Sekarang mungkin ada yang orang gak duit, ono sing anu ya, macam-macam. Nah, minggu depan ya, bisa dipikirkan mau berangkat itu persiapan, ada penggalangan dana sehingga kita nanti akan salurkan ke sana. Itu yang bisa kita lakukan. Dulu kita MTA juga sudah menggalang dana membuat rumah sakit besar di Gaza sana itu. Saya membaca sekilas itu rumah sakit yang dibangun kita itu dulu, rumah sakit Indonesia itu juga terkena pengobaman, sepertinya juga hancur lebur itu sudah. Ya. Nah, proses itu terus berlangsung, penderitaan terus berlangsung, maka yang kita lakukan adalah dengan harta dan jiwa kita. Dengan harta yang kita miliki ya, sampai ke sana untuk membantu kemanusiaan. Nah, terlepas dari itu sudah serahkan kepada Allah apa yang akan terjadi berikutnya nanti. Ya. Nah, kebijakan negara masing-masing yang sudah terjadi di berbagai wilayah, baik di negeri-negeri Islam Timur Tengah maupun yang lainnya, ya, kita bisa melihat di media massa seperti itu. Yang bisa kita kerjakan hari ini adalah bantuan kemanusiaan. Maka monggo kami informasikan sekalian pada hari ini sebagai akhir pembicaraan kita. Minggu depan pada bawa duit itu sudah digowo, kemudian salurkan, serahkan kepada bendahara di sini, nanti kita kirimkan ke pusat jadi satu di perwakilan ini. Paham ya? Ya, jadi minggu depan, tidak usah hari ini. Ya, itu mumpung saya ingat sehingga bisa kita laksanakan. Nah itu Pak, kita kembali kepada brosur tadi. Jadi itulah yang terjadi. Yang akan banyak memusuhi itu orang Yahudi ya. Nah ada satu kelompok yang memungkinkan untuk jadi dekat dengan orang Islam, yaitu orang Nasoro. Ya, itulah yang contohnya Raja Najasyi tadi. Teruskan tadi ayatnya. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang mukmin ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan mendapati orang-orang yang terdekat hubungannya di luar umat Islam itu adalah orang yang mengatakan kami orang Nasoro. Nah, contohnya Raja Najasyi tadi. Kenapa terjadi demikian? Dzalika bi annahum minhum qisin wa ruhbanan. Karena di antara mereka itu ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib, wa annahum la yastakbirun, dan mereka sifatnya tidak sombong. Terus, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat air mata mereka bercucuran disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui, seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenarannya. Ya, kalau mereka jujur, ya, mendalami kitab suci mereka beneran, maka mestinya terjadi peristiwa yang serupa dengan ini. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Maka mestinya mereka akan terenyuh hatinya, bercucuran air mata menemukan kebenaran. Dan ini dialami oleh sebagian saudara-saudara kita yang dulunya orang-orang Nasrani. Satu contoh misalkan Ustadzah Irena Handono itu setelah mempelajari Bible dan seterusnya kemudian menemukan kebenaran, maka menemukan kebahagiaan itu. Kalau jujur mestinya ya ketemu, ya ketemu, dan akan mereka memilih jalan yang lurus ini. Terus habiskan. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami?
padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya, nah inilah peristiwa yang kita bisa melihat. Akhirnya dengan keadilan Raja Habasyah tadi, Raja Najasyi tadi, yang meskipun adalah orang Nasrani tetapi memiliki sifat yang adil. Dari sini sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahwa tidak mengapa kita hidup di negeri manapun, maka jangan mau kita dibenturkan ya, antara Islam ini dengan undang-undang yang ada di wilayah tertentu. Di negeri manapun manusia itu boleh hidup asal melaksanakan, jadi hamba Allah, melaksanakan Islam ini dengan baik. Selama kita bisa melaksanakan Islam, maka selesailah tugas kita sebagai hamba Allah, menuntaskan tugas kita sebagai hamba Allah, tidak memperpanjang, tidak mempersoalkan hidup di mana, apa di Indonesia, apa di Amerika, yang di sana undang-undangnya seperti apa, tidak ada masalah. Maka Rasulullah seandainya tidak boleh seseorang hidup di negerinya orang kafir, maka Rasul tidak akan mengirim 101 sahabatnya tadi ke Habasyah, karena di sana negaranya bukan negara orang Islam. Nah, kalau kita paham seperti itu, tidak ada dibenturkan kita dengan undang-undang, dibenturkan dengan Pancasila dan sebagainya, itu tidak tepat cara berpikir seperti itu. Dimanapun berada, itu orang-orang itu kalau beriman dan beramal soleh di negeri manapun, itulah bumi Allah ya. Bahkan undang-undang yang disepakati di wilayah itu bisa diikuti, wajib diikuti, selama tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Islam ini ya. Ya. Dulu ketika di Mekah ada peristiwa Khilful Fudul, kemudian Rasulullah mengirim para sahabatnya ke Habasyah ini. Nanti ketika ke Madinah juga sama. Ketika di Madinah Rasulullah itu juga hidup bergandengan tangan, artinya berbarengan. Ada orang Yahudi di sana, ada 3 klan Yahudi besar di sana. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ya, ada suku-suku yang lain, ada orang musyrik, ada orang Nasrani, itu di Madinah. Maka setelah hijrah di Madinah, maka Rasulullah bermusyawarah dengan seluruh penduduk Madinah, membuat sebuah kesepakatan yang kita kenal namanya Piagam Madinah itu, Sahifah Madinah itu, undang-undang kebersamaan di negara Madinah, yang intinya adalah menjaga perdamaian di negeri Madinah, membela bersama-sama kalau ada orang luar mengganggu keamanan di Madinah dan seterusnya. Inilah yang sepertinya dijadikan landasan berpikir oleh para pendiri negeri kita ini ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada masalah ya. Jadi kalau kita benar cara mensikapi agama ini, maka benar juga sikapnya ya. Memahami perang pun akan benar. Rasulullah itu perang bukan tujuan, itu hanya sebagian cara yang terpaksa ditempuh karena masalah keselamatan, masalah keamanan dakwah. Maka istilahnya dengan izin baru dibolehkan berperang. Berperang itu diizinkan dalam rangka menjaga, nah, menjaga diantaranya menjaga kedamaian supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi, itu perang. Coba sebagai penutup dibaca ayatnya itu, surah Al-Hajj ayat 39-40. Surah Al-Hajj nomor surah 22 ayat 39-40. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Innallaha laqawiyyun aziz. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya, ingat perang itu kalau memenuhi syarat izin. Nah, izinnya itu adalah bi annahum zulimu. Kalau memenuhi syarat orang itu terzalimi, maka perang itulah yang dialami oleh Rasulullah. Bukan sidik-sidik perang dijadikan tujuan. Nah, kenapa perang diizinkan? Karena ada faktor ayat 40 ini. Terus yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Terus seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya, seandainya walaula dafa'ullahin nas ba'dahum bi ba'din, seandainya Allah tidak menolak keganasan manusia satu dengan yang lain, maka tidak ada kewajiban tadi perang tadi, ya, maka terjadilah kerusakan. Bentuk kerusakannya adalah diantaranya itu biara-biara akan dirobohkan, gereja-gereja akan dihancurkan, rumah-rumah ibadah orang Yahudi juga akan dihancurkan, masjid-masjid juga akan dihancurkan. Nah, yang demikian itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi menurut ayat ini, menghancurkan gereja, menghancurkan rumah ibadah orang Yahudi itu tidak diperbolehkan. Nah, kenapa Allah mengizinkan itu? Dalam rangka menjaga ini. Jadi perang itu dilakukan, diizinkan itu justru dalam rangka menjaga agar tempat-tempat ibadah itu tidak dirusak. Gitu loh ayat ini menjelaskan. Maka dalam Islam itu betul-betul luar biasa. Luar biasa. Manusia itu betul-betul la ikraha fiddin, tidak ada paksaan beragama. Yang dilakukan adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy, perang pemikiran, perang ilmu, otak suruh berpikir, bukan dengan cara kekerasan, gitu loh. Maka kalau nanti ada orang Nasrani tadi, contohnya radikalisasi itu melakukan hal seperti itu, dekat dengan orang Islam, berbuat adil, ya tidak ada masalah. Hidup di negeri itu ya tidak ada masalah. Jadi Allah menerangkan dalam ayat ini, tempat-tempat ibadah itu bukan sasaran untuk dihancurkan, justru untuk dilindungi agar mereka masing-masing tetap berdiri. Kan seperti itu menjelaskan ayat ini. Ya. Terus selesaikan. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya. Biar Allah yang menolong hamba-hambanya, wala yansurannallahu may yansuruh. Allah akan menolong hamba-hambanya, yang hamba tadi menolong Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Nggih, itu Bapak Ibu apa yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita mengenal perjalanan Nabi, sehingga kita juga mengerti arah perjuangan Nabi dan suka dukanya perjalanan yang telah beliau lalui sampai kepada episode Nabi diboikot dan pelan-pelan mulai datang pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW. Siklus kehidupan itu kurang lebih seperti ini, ya. Masa sulit akan datang, ya. Masa pencerahan datang, kemudian masa pencerahan tadi kita tempuh. Begitu masa pencerahan kita tempuh, maka masa-masa ujian akan datang,
masa ujian kita lalui, maka kemudian datanglah masa pertolongan Allah. Seperti itulah siklus kehidupan, sunatullah, hukum Allah yang dapat kita pelajari sejak dahulu, tidak berubah seperti ini. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu pertemuan pada sore hari ini. Diulang lagi minggu depan, dipersiapkan untuk hartanya, dipersiapkan untuk bisa diinfakkan, dinafkahkan untuk saudara-saudari kita yang ada di Gaza. Saya kira cukup Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah meridhai kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk piket majelis mulai malam hari ini kelompok majelis. Bagi yang membuka minuman mohon untuk dihabiskan sebelum